Apa khasiatnya maulid? Orang yang merayakan maulid wa busyra ajilah linailil hawaiji wal marad. Itu berarti kabar gembira sebentar lagi hajat-hajat dan impiannya dikabulkan oleh Allah. Itu orang yang merayakan maulid. Mengapa orang yang merayakan maulid seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir, mungkin juga sebelum lahir, setelah lahir, masih anak-anak, masih bayi, masih kecil, selalu menjadi penyebab terkabulnya hajatnya orang. Sejak lahir saudara, kisah masa kecil Rasulullah SAW ini diriwayatkan dari ibu yang menyusui, yaitu Ummi Siti Halimah As-Sa'diyah. Bukan dari ibunya sendiri Siti Aminah. Mengapa? Karena Siti Aminah wafat ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Kalau Ibu Halimah ini wafat sampai Rasulullah jaya, sampai menaklukkan kota Mekah. Malah setelah kota Mekah ditaklukkan, lalu Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat di Ji'ronah. Tiba-tiba seorang perempuan yang sudah tua, sudah nenek-nenek datang menghampiri. Orang perempuan tua ini datang menghampiri Rasulullah, mengambil selendang yang dikenakan, dihamparkan di hadapan beliau, lalu orang itu duduk di hadapannya. Orang-orang bertanya yang nggak tahu, itu siapa? Itu umminya, Ibu Halimah yang menyusui beliau. Ibu Halimah ini banyak bercerita. Apa ceritanya? Ketika Rasulullah SAW berusia 3 bulan, Ibu Halimah bersama suaminya dan anaknya serta keluarga suami istri yang lain dari kampungnya datang ke kota Mekah menyerbu. Menyerbu apa? Mencari kerja. Cari kerja apa? Kerja menyusui. Cari bayi-bayi di kota Mekah yang akan disusukan pada mereka. Karena orang Mekah ini orang kota. Orang kota ini memang gak menyusui kalau punya anak. Anaknya gak disusui. Disusukan pada orang pedalaman. Mengapa disusukan pada orang pedalaman? Yang pertama tujuannya agar fisiknya kuat. Karena orang pedalaman lebih kuat daripada orang kota. Orang kota ini kemana-mana kerjanya naik motor, akhirnya masuk angin kan gak sehat itu. Dan nanti tempat kerjanya pakai AC, kamarnya pakai AC. Jadi semuanya orang kota ini kurang sehat. Kalau orang pegunungan, orang pedalaman kan nggak ada AC. Dan kerjanya naik-naik jalan kaki dari sawah, dari apa, sehat-sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tutur katanya lembut, halus. Karena orang pedalaman lebih lembut daripada orang kota. Karena orang kota ini biasanya tempat pertemuan berbagai budaya. Jadi saling mempengaruhi. Seperti di Riau. Di Riau ini ada orang Minang, ada orang Medan ya, ada orang Karo, kemudian ada orang Melayu, ada orang Aceh, ada orang Jawa. Akhirnya apa? Yang Jawa bahasanya agak halus. Yang Minang mungkin bahasanya agak seperti orang Minang. Yang Medan mungkin gitu, campur-campur. Enggak, jadi ingin bahasanya halus dikirim ke kampung. Nah, kata Ibu Halimah, ketika bayi yang bernama Muhammad ditawarkan, itu ibu-ibu yang mau menyusui gak ada yang mau. Mengapa gak mau? Karena mereka tanya, ini anaknya siapa? Ini anaknya Abdullah. Mana sekarang Abdullah? Dah meninggal, ini yatim. Ayahnya meninggal ketika usianya 2 bulan di dalam kandungan. Loh, kalau ayahnya gak ada, siapa yang bayar kami? Begitu ditanya siapa yang bayar, kakeknya keluar. Kakeknya sudah aki-aki. Begitu keluar, kata kakeknya, jangan khawatir, kakeknya masih ada. Akhirnya gak mau, orang-orang gak mau. Mengapa? Orang laki-laki ini kalau sudah kakek-kakek, cari uang tidak produktif. Karena dia sebelum berangkat kerja bingung cari minyak angin.
Sampai di tempat kerja, belum kerja dah capek duluan. Nanti pulang kerja cari balsem. Malam-malam minta injak sama cucunya. Itu orang yang kakek-kakek. Kalau punya uang, terburu-buru ingin beli jamu, beli obat. Makanya perbedaannya orang muda dengan orang tua. Kalau orang muda baunya bau parfum, minyak wangi namanya. Tapi kalau orang tua sering baunya bau apa? Minyak juga, cuma minyak angin. Jadi beda. Akhirnya orang-orang dari pedalaman ini gak ada yang mau. Sampai suatu hari sudah mau pulang. Besok mau pulang ke kampung, tinggal Ibu Halimah ini belum dapat. Ngobrol-ngobrol beliau bersama suaminya, gimana ini bang? Gimana ini mas? Kita belum dapat. Ya gimana ya? Lalu kata Ibu Halimah, gimana kalau anak bayi yang yatim itu kita ambil? Yang ayahnya sudah gak ada kita ambil. Barangkali dapat barokah katanya. Barangkali ada barokahnya. Akhirnya Rasulullah SAW ini diambil oleh Ibu Halimah. Begitu Rasulullah diambil, apa yang terjadi? Perubahannya luar biasa saudara. Ibu Halimah berangkat dari kampung ke Mekah. Bayinya sendiri malam gak pernah nyenyak tidur, nangis melulu, nangis terus. Mengapa? Karena dia lapar. Mengapa lapar? Air susunya Ibu Halimah tidak deras, tidak banyak. Mengapa tidak banyak? Asupan makanan, asupan protein Ibu Halimah sedikit. Beliau orang miskin. Bahkan onta yang dibawanya dari kampung gak ada air susunya. Jadi karena memang kurang makan, kurang apa, air susunya sedikit. Anaknya nangis kalau malam. Begitu mengambil bayi Rasulullah SAW, tiba-tiba air susunya banyak. Anaknya sendiri disusuinya langsung kenyang. Pada malam itu bisa nyenyak tidurnya. Lalu suaminya memeriksa ontanya yang kurus. Begitu diperiksanya, ontanya oleh Allah dirubah menjadi onta yang gemuk. Banyak air susunya. Sehingga malam itu Ibu Halimah dan suaminya bisa minum susu onta sampai kenyang dan tertidur dengan pulas. Semata-mata barokahnya Rasulullah SAW. Jadi ada barokahnya saudara Rasulullah itu. Dan Rasulullah ketika disusukan oleh Ibu Halimah, oleh beliau pertama kali dikasih susu yang sebelah kanan. Karena sejak awal Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, maka setelah itu kalau beliau dikasih yang sebelah kiri gak pernah mau. Mengapa gak mau? Yang sebelah kiri haknya saudaranya, anaknya Ibu Halimah sendiri. Rasulullah itu sejak bayi saudara gak mau menyerobot, merampas haknya orang lain. Oleh Allah memang dijaga.